Tehillah New Dimension. Mari gereja Tuhan. Di era kemuliaan Tuhan yang semakin besar dan semakin luas ini, bersama kita satukan hati, satukan suara di dalam doa, pujian, penyembahan, dan pesan-pesan profetik melalui Tehillah New Dimension live streaming. Mari bergabung bersama, serempak kita akan penuhi rumah, kota, Indonesia, bahkan bangsa-bangsa dengan pujian dan penyembahan yang naik ke tahta Allah. Catat tanggalnya, Kamis 27 Agustus 2020 pukul 18.45 di channel YouTube GBI MPI. Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, puji Tuhan kita bertemu lagi di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Tidak terasa saudaraku, kita terus disegarkan oleh hadirat Tuhan. Kita terus pikiran kita diisi oleh firman Tuhan. Doa saya, harapan saya, kita semua semakin bertumbuh, semakin dekat, semakin mengasihi Tuhan. Ya, kemarin kita sudah bahas tentang kemuliaan, ya kan, level kemuliaan, level upah yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Saya berdoa biarlah ini yang kita kejar seperti Rasul Paulus mengejar, yaitu mahkota upah yang di depan itu. Mari saudaraku yang Kristus, kita akan siapkan hati kita, kita akan doa, kita akan memuji, menyembah, dan siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, kami ada di menara doa. Kami ada di dalam hadirat-Mu. Kami mau sujud ya Tuhan di kaki-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kesehatan, kekuatan Tuhan beri buat setiap kami. Terima kasih untuk kesabaran-Mu ya Tuhan. Oh ya labakasya. Ampuni dosa dan salah kami ya Tuhan. Basuh setiap kami dengan kuasa darah-Mu. Tuhan, permudah setiap kami masuk hadirat. Yes. Oh ya labakasya labala. Oh ya labakasya labala bala 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 bala. Oh ya labakasya labala bala 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 bala. Oh ya labakasya labala bala. Hirayem. Oh ya labakasya labala bala 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 bala. Here I am to worship, here I am to bow, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful too. Here I am.
kepada Tuhan, saudaraku. Tuhan, ini aku, Tuhan. Kami mau sujud di kaki-Mu. Kami mau menyembah-Mu di masa-masa ya Tuhan. Sekarang ini, di saat kami ikut menara doa ini, kami ingin bawa hati kami makin dekat dengan Tuhan. Tutup mata ibu bapa. Roh Kudus bawa. Oh ya lah makasih. Tuhan Yesus, siap anak-anak-Mu ini. Aku berdoa Yesus. Tuhan Yesus, beri hati untuk bisa nyembah-Mu. Ya Roh Kudus, penuhi kami. Oh ya la makasih la bala. Oh ya la makasih la bala. Oh ya la makasih la bala. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Yes, buka suaranya saudara. Sembah Dia, sembah Yesus. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan Yesus, Kau ku sembah. Terimalah penyembahan kami Tuhan. Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah. Sembah Dia Yesus, sembah Yesus. Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan Yesus, beri kami hati-Mu, hati yang mau melayani, hati seorang hamba, hati yang mau melayani kehendak Tuhan, melayani ya Tuhan. Yesus, biarlah selama hidupku ku ingin menyembah-Mu Yesus. Oh, mari doa saudara, ungkapkan rasa cintanya sama Yesus, ungkapkan kata-kata cinta kepada Yesus. Mari secara pribadi buka suaranya dengan melodi ini terus. Tuhan, aku mengasihi-Mu, aku mencintai-Mu Tuhan. Aku mau menyembah-Mu
seumur hidupku Tuhan. Aku mau melayani Tuhan, tuntun aku, bimbing. Oh doa saudaraku, oh doa ya. Oh ya la makasih ya la bala. Beri kami hati hamba ya Tuhan. Beri kami kerendahan hati. Biarlah ya Tuhan kami besar hati. Pikul salibmu ya Tuhan, melayanimu. Kan Tuhan yang melihat ruh, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu. Selama Kau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu. Sebab Kau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Penyembahan Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku segala
Masuk hadiratnya lebih lagi. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Saya ingin ajak ibu bapak yang hadir di menara doa ini, mari kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau serahkan hidupku ya Tuhan. Saya mau serahkan hidup saya seutuhnya, sepenuhnya. Roh, jiwa dan tubuhku kepadamu Tuhan. Tuhan, biarlah hidup ini jadi penyembahan untuk Tuhan. Menjadi korban buat Tuhan. Yaitu hidup yang mau pikul salib. Apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan? Apa yang menjadi rencana-Mu? Apa yang menjadi perintah-Mu? Beri aku kekuatan, beri saya kesanggupan untuk dapat jalani ini Tuhan. Tuhan tolong kami Tuhan. Dalam setiap pengiringan kami kepadamu, seringkali kami suka jatuh waktu kami pikul salib ini. Angkat kami Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, beri kami tetap hati yang kuat, hati yang percaya. Kami rasakan hadirat-Mu di sini Tuhan. Yesus, kami sembah Engkau Tuhan. Kami rindukan saat-saat seperti ini. Saudara nikmati hadirat-Nya. Terus tutup matanya, sembah Dia. Sembah Dia saudara. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Saya mau berdoa buat
buat saudara yang sedang sakit hari ini. Saudara yang sehat, yang hadir di menara doa ini, yuk sama-sama saudara kita doakan. Biarlah Tuhan di masa-masa ya Tuhan, anakmu sedang berbaring di ranjang, beri hati untuk bisa menyembah, mengganti keluhan, rasa sakit menjadi satu penyembahan ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan anakmu diberikan kemampuan, kesanggupan untuk bisa berdoa menyembahmu ya Tuhan, untuk bisa memujimu ya Bapa, supaya Engkau hadir ya Tuhan di dalam hidupnya. Aku percaya dalam nama Yesus, ketika Engkau hadir Tuhan, Engkau hadir tidak dengan tangan kosong. Tuhan akan membawa pemberian-pemberian, yaitu kekuatan, sukacita, damai sejahtera, kesembuhan yang sempurna. Di dalam nama Yesus, aku berdoa untuk anak-anakmu yang sakit ini Tuhan. Beri hati yang bisa menyembah, hati yang bisa menyembah. Saudara sembah dia. Saudara yang sakit sekarang tutup matanya. Mari datang pada Yesus dan sujud nyembah. Sujud nyembah dia. Panggil dia, Yesus. Aku datang Tuhan. Aku datang untuk sujud menyembah-Mu. Aku bawa hidupku ya Tuhan. Yesus. Dalam nama Yesus, aku percaya Tuhan, setiap orang yang mencari kaki-Mu, setiap orang yang sujud menyembah di kaki-Mu, semua mendapat anugerah, semua mendapatkan anugerah, kesembuhan, pemulihan. Dalam nama Yesus, terobosan, kemenangan, damai sejahtera. Dalam nama Yesus, setiap ikatan-ikatan kuasa
bersyukur Tuhan. Setiap hari kami bisa bersekutu, memuji, menyembah-Mu di menara doa online ini. Makin hari kami rasakan Tuhan, kedekatan hatiku ya Tuhan, hati kami dengan Engkau. Kami bisa kenal Tuhan lebih lagi. Kami bisa ngerti. Kami bisa begitu mudah masuk hadirat-Mu. Kami ucap syukur kepada Tuhan. Terus beri hati-Mu ya Tuhan. Hati yang bisa menyembah-Mu ya Tuhan. Hati seorang Maria. Hati seorang penyembah. Oh Yesus, hati seorang penyembah adalah hati yang bisa kagum akan Tuhan, hormat akan Tuhan, bisa bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Semua hidup kami semata-mata karena Tuhan, untuk Tuhan, dan oleh karena Tuhan saja. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus. Oh ya labakasya. Terus saudaraku sembah Dia. Saat ini ya Tuhan, kami tidak minta apa-apa. Kami hanya minta hati yang bisa menyembah, hati yang bisa dekat dengan Tuhan, hati yang bisa ngerti ya Tuhan hati-Mu, ngerti hati-Mu. Oh ya labakasya. Bisa berkorban, hati yang bisa ya Tuhan mendahulukan kebenaran, mendahulukan pekerjaan-Mu lebih daripada apa yang perlu bagi hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku percaya Tuhan, hadirat-Mu, kehadiran-Mu sungguh mengubah hidup kami, mengubah hati kami. Dan juga aku angkat tanganku Bapa, untuk setiap anak-anak-Mu ini yang membutuhkan Tuhan. Berkat-Mu turun untuk setiap mereka. Berkati mereka ya Tuhan, bahwa kami makin dekat, makin kenal Tuhan. Iman kami makin terus bertumbuh. Kami taruh harapan kami, kasih kami kepadamu. Beri kami tubuh yang sehat ya Tuhan, umur panjang ya Tuhan, sukacita dan kesegaran Tuhan beri. Tuhan Kau perluas ya Tuhan jaringan hubungan kami. Kau punya ya Tuhan berkat sosial. Dan juga ya Tuhan berkat-Mu turun untuk keuangan kami anak-anak-Mu. Cukupi setiap kebutuhan keuangan anak-anak-Mu. Di masa pandemi ini ya Bapa, biarlah Engkau cukupi setiap kebutuhan kami. Terima kasih banyak Bapa. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Berikan roh hikmat, pengertian, akal budi pada sorgawi. Berbicara secara khusus ya Tuhan buat setiap kami semuanya. Di dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman dengan hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara, luar biasa penyembahan hari ini. Kami rasakan hadiratnya begitu kuat. Saudara, besok itu hari Kamis. Ya, besok hari Kamis tanggal 27 Agustus. Nah, acara menara doa kita ini berbeda, saudara. Kami coba buat ini nih sebenarnya gedung yang kami sebut ini lantai 4 di gedung yang terpisah dari gedung utama. Ya, saudara, kita ada gedung utama. Di gedung utama itu ada hall A, hall B ya saudaraku. Kapasitas bisa 3.000-an lebih daripada seat saudara. Di sana lagi ada gedung lagi, saya mau kasih tahu itu bisa muat 700-an tempat duduk. Nah ini nih gedung 4 lantai yang tertingginya inilah yang kita pakai setiap harinya. Kita sebut sebagai Holy Spirit Room. Inilah menara doa kita. Saudara, untuk Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Nah lantai 3-nya itu ada kantor, saudara. Lantai 2 itu ada ruangan-ruangan untuk junior church, anak-anak muda atau WBI dan lain sebagainya. Dan lantai pertama itu ada kantin dan lobi segala macam, saudaraku. Nah besok itu acara tehilah, yaitu pujian penyembahan.
Nah kami setahun yang lalu, 1 tahun yang lalu kami buat Tehila. Itu dahsyat sekali saudaraku, dihadiri memang waktu itu belum pandemik, ya kan. Orang sangat diberkati sekali semuanya, hadirat Allah. Kita mulai dari jam 9 ya, jam 9 pagi ya. Jam 8 selesai sampai jam 3 ya. Sampai jam 3 non-stop saudara. Kita muji nyembah, saudara, kita muji nyembah, pesan Tuhan sebentar, lalu kita puji nyembah. Itu hadirat Allah, anak-anak muda dilawat semua segala macam. Nah besok itu acaranya Tehila seperti itu, tapi ya kita acara di 18.45 sampai selesai lah 1,5 jam. Dari polanya seperti itu, saudara silakan beritahu kepada teman-teman yang lain, saudara, untuk hadir juga besok saudara di Menara Doa Online, tapi temanya ini Tehila. Kita ingin berikan nyanyian, pujian buat Tuhan. Karena ketika Allah hadir, saudara, maka saya percaya terobosan itu akan terjadi. Kata Tehila itu adalah nyanyian ya saudara, yang kita naikkan dalam menyembah dalam roh, itu nyanyian dalam roh, menyembah Tuhan dari segenap hati. Oke, itu untuk besok saudara. Nah hari ini saya ingin bagikan satu tema saudara yang saya sangat diberkati dengan pengajaran ini sebenarnya saudaraku. Sangat diberkati bahwa luar biasa rupanya ya kan, hidup kadang tuh saya belum ini, saya bicara judul khotbahnya dulu deh. Judul khotbah saya hari ini adalah Simon Kirene, kisah Simon Kirene. Saudara pernah dengar kan nama Simon dari Kirene? Kirene itu Libya, saudara. Ya kan? Nah, judulnya adalah Simon Kirene. Saya bilang kuasa memikul salib. Ya kita tahu bahwa Simon Kirene ini orang yang dipaksa. Saudara, dipilih untuk dipaksa mengikut salib dan memikul salib dan mengikuti Tuhan yang jalannya tertatih-tatih. Awalnya dipaksa, tapi saya ingin cerita ini benar-benar keren banget. Saya percaya ini skenario sorga. Saudara, bukan kebetulan Simon ya, dari Libya, dari Kirene ini hadir, ada di sana di saat Yesus sedang jalan salib menuju Golgota. Saudara, ya kan ceritanya kan Yesus lagi suruh dipikul salib, habis disiksa, dicambuk, saudara, sampai berdarah-darah, sudah dimahkotai duri, dia harus pikul salib saudara. Itu jalan Via Dolorosa itu nanjak gitu saudara. Kita tahu di Yerusalem itu saudara, yang pernah pergi ke tanah perjanjian itu nanjak, jatuh daerah gak kuat lagi saudara. Jadi tentara Romawi kan banyak orang yang jalan, itu tuh Via Dolorosa itu pasar. Zaman dulu orang rame. Emang bener-bener salib itu untuk dipermalukan. Hukuman salib itu hukuman mempermalukan. Golgota itu di atasnya itu ada kayak tadi terminal zaman dulu mau ke Damaskus Syria, mau ke Mesir. Itu semua orang ngumpul sana, jadi orang lihat gitu, dipermalukan. Kan kalau orang disalib kan pasti ditelanjangin, diapakan segala macam itu. Jadi nah Simon ini kan karena mau merayakan hari Pentakosta kan, kan orang Yahudi itu 3 kali setahun mereka tuh datang ke Yerusalem untuk ibadah. Nah biasanya merayakan Paskah sekalian sampai Pentakosta karena jalannya jauh. Nah salah satunya nih Simon, ya kan, Yahudi yang tinggal di Libya, di Kirene, saudara. Dia datang untuk merayakan Paskah. Ya kan, tiba-tiba kok ada keramaian orang. Ada yang pikul salib saudara, dia lihat tiba-tiba dia ditarik saudara, gantiin lah pikul. Nah itu cerita Simon Kirene saudara, secara ininya. Kita baca ayatnya saudara, ayat firman Tuhannya yuk ya. Nah nanti saudara kan kita akan pelajari, awalnya dipaksa pikul salib, tapi hasilnya tuh gimana? Salibnya dia pikul terus walaupun mungkin dia dipaksa. Loh aku kan gak salah, aku gak ikut-ikut, kok jadi malah mestinya kan yang gantiin mikul salib itu bukannya Simon Kirene, harusnya Simon Petrus. Kan dia ngomong mau mati sama Tuhan, betul gak saudaraku? Atau ya Thomas lah, atau siapapun. Tapi ya semua murid itu udah lari, udah kabur semua. Ya tapi Simon dipilih. Nah kita akan lihat saudara itu dampak daripada kadang kita juga disuruh pikul salib. Capek. Saya capek,
pikul salib itu kita harus sabar. Kita harus sabar. Sampai kapan sabarnya? Maunya ya udah dah, gak usah sabar lagi. Ya kita harus bisa kuasai diri. Mau sampai kapan nih kuasai diri? Mau ngampuni mau sampai kapan? Itu kan pikul salib kita kan macam-macam nih. Kita hidup bersama orang yang sulit, itu kan salib. Ada penyakit yang gak sembuh-sembuh, udah doa, udah berobat, kok orang ngalami sesuatu kelemahan, itu salib. Kalau istilahnya Paulus itu adalah duri dalam daging. Ya kan, makanya Tuhan Yesus kalau kamu mau ikut aku, kalau kamu gak ikut pikul salib, ya kamu gak ikut aku, ikut maksudnya apa yang kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan kan dari firman, kita taunya. Ya kan kamu gak layak jadi murid aku. Jadi ini kisah ini nih gambaran sebenarnya pengajaran di sebelumnya. Lalu divisualisasikan dalam bentuk kisah nyata. Tuhan kan bilang barang siapa mau ikut aku, dia harus menyangkal diri pikul salib. Di bagian lain, ya kan barang siapa yang memikul salibnya tidak memikul salib dan tidak mengikut aku, dia tidak layak ngikut aku. Jadi dua hal ini. Nah Simon dari Kirene itu dipaksa pikul salib dan dipaksa juga jalan, ya kan ngikutin Yesus yang sudah tertatih-tatih, udah kecapean, udah kehausan. Saudara ini pelan, mikul ini berat. Jalan maunya kan kalau kita mikul yang berat-berat, kita maunya kalau bisa lari supaya cepat-cepat sampai. Ini pelan. Mau sampainya kapan? Nah itu dia. Ya kita akan lihat saudaraku ya. Lukas 23 ayat 23 kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya Yesus disalibkan. Dan akhirnya mereka menang dengan teriak mereka. Mereka menang, Yesusnya kalah. Itu kisah 2000 tahun yang lalu. Kisah ini pun mungkin bisa terulang dalam kehidupan sehari-hari kita. Seringkali kita yang menang, Yesus yang kalah. Maksudnya apa sih Pak Sabta? Ya kita menang, kita ngikutin kehendak kita. Kita singkirkan kehendak Tuhan. Nah ini nanti kita akan bahas saudaraku. Ya kan ada dua jenis orang. Yang saudaraku. Nah kita terus ayat 24 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan. Kehendak mereka. Jadi istilah kehendak mereka dikabulkan. Ayat 25. Dan ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Tetapi Yesus, perhatikan, diserahkan kepada mereka untuk apa? Diperlakukan semau-maunya. Wow, boleh gak saya mau bilang kata ini yang ngeri, gila ini. Yesus diperlakukan semau-maunya. Saudaraku, dia ini Tuhan. Dia ini pencipta manusia. Tapi manusia memperlakukan Tuhan semau-maunya. Ini dia semau-maunya. Seharusnya saudara, nanti kita lihat ada orang yang mengizinkan Tuhan. Silakan Tuhan, perlakukan aku semau-maunya kamu. Bukan aku perlakukan engkau semau-maunya. Silakan engkau perlakukan aku semau-maunya. Itu ada dua. Nah kita lihat saudara-saudara ayat yang ke 26. Nah ini ada tipe orang yang lain yang akhirnya dipaksa. Ya saudara, ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama apa? Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Di dalam kitab Matius dikatakan dipaksa untuk pikul salib Yesus. Saudara, jadi ada dua jenis orang. Saudara di sini. Ya menurut Injil ini saudara. Ya. Tapi saya rasa juga zaman sekarang ada dua jenis orang Kristen. Saya nggak bicara orang luar di sekarang, orang Kristen. Yang pertama adalah orang yang memperlakukan Tuhan semau-maunya dia. Kadang-kadang ada istilah daripada ketua sinode kami, Pak Ruby Nadi, saya nggak pernah lupa kata-kata beliau tuh. Ada tipe orang, ya kan, yang merasa seperti dirinya nggak bisa mati. Kalau orang merasa dirinya nggak bisa mati, inilah tipe orang yang memperlakukan Tuhan semau-maunya.
Kalau dia bisa memperlakukan Tuhan semau-maunya, pasti dia juga perlakukan orang semau-maunya. Ya, hidup menurut kehendaknya sendiri. Yang kedua adalah orang yang menyerahkan hidup untuk melakukan kehendak Tuhan dan memikul salib. Kalau pakai bahasa sehari-hari gini, ya kan? Dia tuh izinkan Tuhan tuh paksa. Karena kalau untuk rela pikul salib agak susah. Kita ini harus jadi Simon Kirene. Nggak ada orang mau pikul salib sebenarnya. Kecuali orang itu dipilih untuk dipaksa pikul salib. Dan lalu setelah pikul salib, dengar baik saudara, ya udah, jangan dilempar salib itu, jangan dilepaskan lagi salib itu, terus pikul. Saya percaya hasilnya nanti saya akan ngalamin seperti apa yang dialami oleh siapa? Simon Kirene, keuntungannya. Jadi kuasa memikul salib inilah judul kita, saudaraku. Saya percaya gini, Tuhan tuh nggak pernah keliru, Tuhan tuh nggak pernah salah. Kalau dia taruh salib di punggung kita, di bahu kita, dia nggak pernah salah. Kalau hari ini saudara rasanya, aku nggak salah loh Pak, tapi aku kena gini. Aku nggak salah, tapi kenapa? Apa kurangku? Apa salahku? Aku harus alami semua ini. Saudara bisa menjadi capek. Kenapa kok nggak ada jalan? Nah ini saudaraku, ya si Simon Kirene cuma nonton aja, ngeliat gak ada apa-apa. Kok tiba-tiba aku yang dikena? Nah saya mau kasih tahu saudara khotbah hari ini kisahnya. Simon Kirene adalah seorang saksi. Saksi hidup dari kedahsyatan dan kemuliaan daripada kuasa memikul salib. Katakan amin. Katakan amin. Nah saudara, ya kita tahu bahwa Simon dipaksa memikul salib. Kata dipaksa itu pasti kita udah tahu. Tidak sesuai dengan kemauan dan kehendaknya. Bukan pilihannya, bukan keputusannya, bukan kehendaknya. Tapi dia harus lakukan itu. Ya, iya, bukan hanya dipaksa pikul salib. Tapi juga dipaksa berjalan mengikuti siapa? Yesus pelan-pelan. Wah ini kalau namanya jalan pelan-pelan, ngikutin orang jalannya pelan yang lagi sedang kelelahan, itu berat. Itu perlu apa? Kesabaran, kekuatan, ketekunan, kesabaran. Saudaraku Yesus Kristus, saya ulang lagi, Simon Kirene sebenarnya beruntung. Saudara itu beruntung kalau terpilih untuk dipaksa memikul salib dan berjalan mengikuti Yesus ke Golgota. Katakan amin saudaraku. Ya. Karena Simon Kirene ini tidak Simon Kirene ini mengalami apa yang orang lain nggak alamin. Karena dia jalan itu dekat, dia pikul salib, Yesus ke sebelahnya, jalan. Terus jalan. Selama dalam perjalanan itu seperti kayak ada pasti radiasi. Saya bilang radiasi ya. Radiasi kekudusan Allah yang dalam diri Yesus. Radiasi kemuliaan Allah. Kelemah lembutan. Kasih. Hadirat gitu saudaraku. Pasti nembus sampai ke batin dia. Gitu. Yang awalnya saya percaya Simon tuh waktu dipaksa untuk pikul. Dia ngomel. Dia ngerutu. Mungkin dia bisa. Saya terjemah lagi. Bisa dia maki-maki. Dia marah-marah. Tapi sementara dia berjalan bersama Yesus, karena kena radiasinya, dia rasa ada satu kelembutan karena bisikan bicara. Ini orang, siapa orang ini? Siapa orang ini? Kok aku tenang, aku damai, iya capek, berat, tapi yang di dalam kok damai ketika aku pikul salibnya. Ibu bapak saudara yang kasih Kristus, saya percaya bahwa akhirnya Simon Kirene ini bisa mengerti bahwa ini bukan penjahat nih. Di era zaman itu orang yang harus pikul salibnya untuk disalib pasti ini penjahat besar. Tapi dalam perjalanannya dia mulai sadar, ya kan?
dia bukan penjahat besar, tapi kenapa kok orang ini disalib? Semua orang Yerusalem, semua orang asing, semua tahu apa yang sedang terjadi di Yerusalem atas orang ini. Akhirnya Simon pun mengetahui peristiwa ini. Saudara, dia saksikan para perempuan-perempuan Yerusalem. Yaitu siapa? Ibu-ibu ini. Murid-murid Tuhan yang perempuan ini. Mereka nangis. Menangisi Yesus. Saudara, di bawah kaki salib Tuhan. Simon sendiri melihat para imam-imam besar yang berkata, kalau engkau itu Tuhan, ya kan, maka turunlah dan selamatkan dirimu dari salib kalau emang kau hebat. Dia juga dengar ada orang berkata, ya kan, jika engkau Tuhan, tolonglah dirimu dan tolonglah kami. Siapa itu? Penjahat yang di sebelah kiri, anggaplah. Dia juga lihat, saudara, penjahat yang sebelah kanan berkata, Yesus, ingatlah akan aku kalau engkau datang sebagai raja. Yesus, ingatlah akan aku kalau engkau datang. Dia saksikan itu semua. Dia juga dengar bagaimana Yesus menjawab ketika imam bicara, kalau engkau Tuhan selamatkan, turunlah dan selamat dirimu. Ketika Yesus mendengar bahwa penjahat sebelah kanan bilang, kalau engkau Tuhan selamatkanlah dirimu dan selamatkanlah kami. Yesus gak mau jawab yang kayak gitu-gitu. Tapi ketika ada satu permohonan permintaan yang berkata, Yesus, ingatlah akan aku kalau engkau datang sebagai raja. Yesus jawab. Yesus jawab apa, saudara? Dia jawab, sesungguhnya hari ini juga kamu akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Dia dengar, dia lihat. Dan dia tuh rasa berpikir, ini Yesus ini, orang ini bukan orang biasa. Biasanya kalau orang ada di atas kayu salib, dari mulutnya keluar apa? Caci maki, kata-kata kotor, karena dia seorang penjahat. Kita bisa lihat orang itu punya Tuhan, punya firman. Kita duduk ngobrol sama dia setengah jam ya, gak usah lama-lama, suruh dia ngomong. Kita bisa tahu orang ini ada Tuhan atau enggak, ada firman atau enggak. Kalau orang yang penuh firman, penuh Tuhan, di pikiran hatinya keluar kata-kata syukur, kata-kata pujian kepada Tuhan, kata-kata terima kasih sama Tuhan, kata-kata segala macam kemilikan. Tapi kalau orang gak punya firman, gak ada apanya, yang ada yang negatif itu keluar semua. Apalagi orang disalib tuh capek, lapar, haus, sakit, itu keluar yang di dalam. Tapi waktu Simon Kirene lihat Yesus yang tergantung di salib, perkataan pertama yang keluar, saudara tahu apa? Bapa, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kaget nggak? Kok ngampunin? Kata-kata pengampunan, bukan caci maki. Dia bilang, Bapakku haus. Terakhir dia dengar kata-kata Eli, Eli lama sabaktani. Bapakku serahkan nyawaku. Jadi dia tidak mati karena dibunuh, tapi dia mati karena dia menyerahkan nyawanya. Beberapa orang Romawi berkata, ini orang benar. Simon lihat. Simon juga mengerti ada seorang, dia elit lah, terpandang, namanya Yusuf Arimatea. Dia boleh bilang imam. Minta izin saudaraku, Sang Pilatus turunkan dan mau kubur. Dikubur di kuburannya dia yang belum pernah dipakai. Saudara, wow. Saya percaya saudaraku Yesus Kristus, bahwa Simon Kirene, dia ngerti orang yang disalibkan, yang orang yang salibnya dia pikul, namanya Yesus dari Nazaret. Dia adalah Mesias, penebus dosa daripada manusia. Dia ngerti, saudara, karena dia belum pulang nih, belum pulang. Pada hari ketiga dia dengar berita tentang kebangkitan Yesus. Dia tungguin terus, saudaraku. Ketika Yesus bangkit, dia ikut dalam kumpulan-kumpulan. Bahkan saudara tahu, di hari Pentakosta, pada waktu Petrus berkhotbah, Alkitab catat,
saudaraku yang Kristus, ya kan, bahwa para murid berbicara dalam bahasa-bahasa lain. Salah satunya bahasa apa saudara? Bahasanya Simon Kirene, bahasa orang Libya. Di situ ada orang Libya yang ngerti, itu kan bahasa saya. Dia hadir di situ. Dan saya juga percaya bahwa Simon Kirene, setelah Petrus berkhotbah, dialah salah satu dari 3.000 orang yang memberi diri dibaptis. Akhirnya saudara tahu, saudaraku yang tahu bahwa Simon Kirene, dia pulang ke rumah. Saudara, ke rumah, dia balik setelah selesai Pantekosta, dia balik ke rumah, ke Libya, ke kotanya Kirene. Dia berjumpa dengan istri dan anak-anaknya. Saudaraku, lalu dia ceritakan tentang Yesus. Dia cerita tentang Injil. Dia cerita tentang juru selamat, tentang Tuhan. Bagaimana dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan hidupnya diubahkan. Dia dipaksa awalnya pikul salib. Tapi rupanya salib yang berat. Salib yang menyakitkan. Salib yang membuat dia terluka mungkin. Dia harus jalan pelan. Justru pada waktu dia pikul salib, disinilah Tuhan Allah memberikan dia pewahyuan bahwa dia sedang berjalan dengan Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang turun jadi manusia dan yang mengubah hidup dia. Bapak, Ibu, Saudara Kristus, ada satu hamba Tuhan yang selalu doanya gini saudara, dia sudah jadi almarhum. Kalau saya doa sama Tuhan, setiap hari saya berkata doanya gini, Bapak, paksakan kehendak-Mu dalam hidupku. Paksakan kehendak-Mu dalam hidupku. Perlakukan akulah semau-maumu. Dan berikan aku hati, tidak memperlakukan engkau semau-maunya. Wah, ini keren. Dia bilang, Tuhan, paksakan aku bisa hidup sesuai dengan rencana-Mu. Apapun, mungkin sakit, berat, susah, menderita, paksakan dan berikan aku kesanggupan. Ibu, bapak, saudara Kristus, saudara tahu kisah Simon Kirene ini kalau kita teliti di Alkitab saudaraku, sekian tahun kemudian, apakah peristiwa yang cuma beberapa jam ini hanya sia-sia begitu saja? Oh enggak, ada hitungannya Tuhan. Apapun yang engkau lakukan untuk Tuhan, apapun yang kita lakukan semata-mata karena Tuhan, itu dampaknya Tuhan akan berikan upah. Kemarin kita bahas tentang upah dalam kekekalan, upah kemuliaan. Tapi juga kalau Tuhan berikan kita kemuliaannya nanti, Tuhan juga berikan kita apa saudara? Kehormatan. Dihormati Tuhan dan juga dihormati oleh manusia. Saudara lihat di sini, cek. Tuhan pun memberikan upah kepada Simon Kirene. Saudara lihat di sini, ya. Markus 15 ayat 21 itu catat begini. Ayat 15, Markus 15, saudara kita buka Markus 15. Ayat yang ke-20b ya, 20b sampai 21. Markus 15 ayat 20b sampai ayat 21. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Ya, di luar kota. Kan Yerusalem ada temboknya, dibawa keluar gitu saudaraku ya. Nah, pada waktu itu lewat seorang yang bernama siapa? Simon orang Kirene. Ayah Alexander dan Rufus yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Perhatikan di sini saudara, perhatikan di sini. Ayat ini artinya apa? Yang saya pelajari gini. Injil Markus, ya, Injil Markus ini sebenarnya ditujukan untuk jemaat Tuhan yang ada di kota Roma. Di kota Roma. Supaya mereka tahu urutan dari Yesus saudaraku. Nah, perhatikan sini. Orang-orang di Roma sudah sangat mengenal siapa itu Alexander, siapa itu Rufus. Jemaat di Roma itu kenal siapa itu Alexander, siapa itu Rufus. Siapa mereka?
Mereka ini adalah 2 orang pemimpin besar gereja yang ada di Roma. Jemaat yang ada di Roma. Jadi saat Markus menulis surat untuk jemaat di kota Roma, saudara, ya kan? Dia menulis, kalau dia cuma menulis nama Simon Kirene yang pikul salib yang dipaksa Yesus, orang gak kenal. Tapi kalau disebut nama anaknya, oh bapakmu toh yang mikul salib Yesus. Orang baru, karena orang tuh baru kenal, cuman kenal Alexander dan Rufus. Siapa dia? Dialah Soko Guru, dialah pilar, salah satu tokoh dari jemaat yang ada di kota Roma. Kalau sebut nama Alexander, nama Rufus, orang kenal semua. Jadi oleh karena itu untuk menjelaskan nih Markus bahwa siapa sih yang mikul salib Yesus sampai ke Golgota ketika Yesus kecapean, Simon Kirene, dia harus jelasin. Anak Simon Kirene itu pemimpin besar gereja yang ada di kota Roma. Ini upah. Katakan amin. Saudara mau dong punya anak jadi pemimpin besar. Kita mau dong punya anak yang sukses. Gak apa-apa deh orang kenal nama anak kita, gak kenal kita. Lebih baik itu kalau saya. Betul gak saudaraku? Namanya lebih harum dari nama kita, namanya lebih besar dari nama kita. Ini upah. Katakan amin. Katakan amin. Ya awalnya kan Simon, saya ngomong nih, ngomel-ngomel, dagingnya menjerit. Saya bilang, asalkan kalau kita nih pikul salib ya saudara, asalkan kita tuh nggak buang aja salib itu. Maksudnya nggak buang apa Pak? Tetap sabar deh, tetap jalanin firman, tetap setia, minta terus kekuatan dari Tuhan. Ujungnya saudara akan dapatkan kemuliaan. Maksudnya kemuliaan apa? Dihormati manusia, dihormatin Tuhan, dan dihormatin oleh manusia. Ada berkatnya. Berkatnya itu kekal. Katakan amin. Saya senang dengan kesaksian. Nih ibu ini punya salib. Salib ini adalah suaminya. Ya tiap orang gak pernah berpikir lah mau punya pilih suami yang tidak tanggung jawab. Suami yang bagaimana gitu. Maunya kan pasti ke awal kan bagus. Dalam perjalanan pernikahan keluarga lah suaminya justru tidak tanggung jawab. Suaminya bagaimana. Dan ibu inilah yang membiayai, yang mendidik, yang mengasuh, yang membesarkan anak-anaknya semua. Suaminya kadang pulang kadang enggak. Ngasih tanggung jawab untuk nafkah juga enggak. Kalau punya uang ya dia untuk foya-foya diri dia. Itu cerita si ibu. Sampai anaknya tuh menjelang daripada sudah mulai ngerti. Pada ngomong, "Mah, buat apa mama teruskan pernikahan mama dengan papa? Ceraiin aja papa, bikin malu kok papa. Papa tuh bikin malu, cerai aja." Tapi ibu ini cerita bahwa dia cerita sama saya, "Aku tidak akan ceraikan papa kamu. Kamu ndak tahu apa yang mama buat. Yang mama pilih, ambil keputusan, mama ndak akan cerai. Mama nggak mungkin mau kawin lagi. Biarlah papa seperti itu. Kamu ndak tahu apa yang mama buat." Betul. Itu salib mama. Mama pikul salib. Mama nggak mau ceraiin. Itu pikul salib. Sudah berjalannya waktu, anaknya udah besar. Kan ketemu sayanya tuh, ketemu anak. Dia bilang, "Tahu nggak Pak? Berapa minggu yang lalu dia tunjuk anaknya yang gadis ini diajak oleh calon suaminya. Ya sekarang udah menikah, sudah kejadian itu sekian tahun yang lalu. Waktu diajak oleh calon suaminya ketemu calon mertua di satu kota, bukan kota Palembang. Diajak untuk kenal. Tahu nggak waktu kenalan calon mertuanya nanya, "Mama papamu utuh? Masih utuh?" Maksudnya apa? Nggak cerai kan? Langsung dia nangis. Dia nggak jawab, dia cuma nangis. Dia nangis apa Pak? Dicerita ibu ini. Dia ingat kata-kata saya dulu. Mama tidak akan ceraikan papa. Itu salib mama.
tidak mau ceraikan suami saya. Supaya anak saya bisa dihormati sama calon mertuanya. Itu omongan. Untuk ibu ini dia salib, dia pegang walaupun gak kuat, dia bilang. Sampai akhirnya suaminya masa tua sudah bertobat, kembali ke Tuhan, rumah tangga dipulihkan. Dan dua-dua suami istri ini sudah ada di sorga, saudara. Ini dan anak-anaknya semuanya baik, diberkati. Ibu bapak saudara Simon Kirene, dua anaknya Alexander dan Rufus. Makanya banyak orang namain anaknya Alexander. Itu karena bapaknya Simon Kirene mau pikul salib. Saudara, bukan buang salib, ya kan? Banyak orang kasih nama anaknya Rufus, ya kan saudaraku? Karena apa? Inilah pemimpin gereja. Saudara sini, bukan cuma anaknya Simon Kirene yang Tuhan berkati, tapi saudara lihat di sini, saudara, di dalam Roma 16 ayat 13 kita baca sama-sama. Roma 16 ayat 13 kita baca. 1, 2, 3. Salam kepada apa? Rufus. Nih, Rasul Paulus sedang menulis surat kepada jemaat di mana? Di Roma. Di Roma, saudara. Dia berkata apa? Salam kepada Rufus. Siapa Rufus? Rufus adalah anak daripada Simon Kirene, pemimpin gereja di Roma. Perhatikan, orang pilihan dalam Tuhan. Keren banget. Doa kita, keinginan kita, mau dong anak-anak kita adalah orang pilihan Tuhan. Katakan amin. Seperti Simon dari Kirene, dipilih untuk dipaksa. Kadang-kadang kita izinkan aja Tuhan milih kita untuk paksa kita. Kayak saya ini jadi pendeta full time. Jadi gembala sidang. Kalau nggak dipaksa, nggak ditakut-takutin, tanda kutip ditakut-takutin. Ya kan ada Pak Pendeta, ada satu pendeta di Batam, saudaraku, ya kan, sama almarhum pendeta manggil saya. Waktu itu saya masih kerja, dia panggil mau apa sama istri. Dia bilang kami udah doa, udah gumul di Palembang, kayaknya perlu ada gembala jemaat di sana. Dan kami memilih kamu untuk jadi. Wah, kaget saya. Kita nggak pernah punya pikiran, saya nggak pernah punya rencana, pikiran, cita-cita jadi gembala jemaat. Saya cuma senang melayani Tuhan. That's all, apapun yang saya bisa buat. Tapi bukan tuh jadi gembala jemaat, ibu bapak saudara. Nah, ada kata-kata yang keluar dari salah satu dari hamba Tuhan ini. Dia berkata begini, kalau kamu tidak ambil, kalau kamu tidak setujui kehendak Tuhan ini, kamu tolak panggilan ini, nggak lama kemudian kamu akan stroke. Itu nggak tahu dah ngomongan itu dari Tuhan atau memang dia ngancem saya. Tapi saya berpikir inilah cara Tuhan. Kalau dia nggak ngomong, kalau kamu nggak mau jadi pendeta, kamu akan stroke. Mungkin saya nggak akan ambil, nggak serius lah. Tapi pada akhirnya saya ambil itu, saya harus ngalami yang namanya berdarah-darah korban yang luar biasa, luar dalam. Tapi saya melihat rupanya kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Katakan amin saudaraku. Nah, saudaraku Rufus disebut oleh Paulus. Itu adalah anak Simon, orang pilihan Tuhan. Salam, lihat. Baca keras saudara, 1, 2, 3. Lanjutkan, kalimatnya belum selesai ayat ini. Baca, 1, 2, 3. Salam kepada ibunya Rufus, yang adalah istri Simon Kirene, yang bagiku adalah juga ibu. Jadi saudara, istri Simon Kirene diakui. Jadi ibunya Rufus diakui oleh rasul besar yang bernama Paulus. Itu mama aku juga. Kalau Paulus bisa mengakui istri Simon Kirene itu mamanya, itu ibunya, pasti istri daripada Simon Kirene pernah ketemu, pernah membimbing, pernah menasehati, pernah melayani daripada Rasul Paulus. Gak mungkin dia cuma mau slogan-slogan begitu aja. Pasti ada satu luar biasa. Jadi saya melihat bahwa ketika Simon Kirene dia dipaksa pikul salib, radiasi kemuliaan Allah, radiasi dari kasih Allah
itu mengubah hatinya, mengubah hidupnya. Saudara, Simon Kirene yang diubah itu, ya saudaraku, dia pulang ke rumahnya, maka seluruh isi keluarganya juga diubah oleh Tuhan. Anak-anaknya jadi pilihan Tuhan. Istrinya jadi ibu, bukan cuma ibu anak-anaknya yang jadi pilihan pemimpin gereja di Roma, tapi juga di ibu bagi Rasul Paulus. Wow, keren banget. Keren banget saudaraku. Hari ini saudara, saya sangat bersemangat bahas tentang ini. Simon Kirene. Jika seorang wanita disebut oleh Rasul Paulus sebagai ibunya, itu kan sebuah penghargaan, satu penghormatan yang tinggi. Ibunya Rufus dianggap sebagai ibu Rasul Paulus, rasul besar. Istri dari Simon Kirene yang memikul salib Yesus. Perhatikan, karena Simon Kirene mau pikul salib, satu orang pikul salib, dampaknya seluruh keluarga dihormati Tuhan dan dihormati oleh manusia. Katakan amin. Cukup satu orang. Kalau dalam keluarga saudara cukup satu orang. Bayangkan cukup satu orang. Kalau semua seisi keluarga kita mau pikul salib, dampaknya kepada keluarga-keluarga yang lain. Kalau satu gereja, pengerjanya, jemaatnya mau pikul salib, saya lihat udah dampaknya luar biasa. Indonesia diselamatkan. Katakan amin saudaraku. Kalau sekarang ini saudara pikul salib, karena saudara menjalankan tugas sebagai dokter, sebagai perawat, lalu saudara harus kena COVID. Jangan marah, jangan menyesali, bangga. Ini salib. Bahkan saudara harus kehilangan orang yang saudara kasih, karena harus melayani orang-orang yang menderita COVID. Ini saya bilang ini salib. Hanya karena saudara berbuat baik untuk menolong seseorang, lalu seperti saudara harus mengalami hal-hal yang tidak enak. Inilah salib, gak apa-apa. Kadang-kadang kita niat baik untuk nolong dia, mau bantu dia, total habis bantu. Saudara mungkin tidak dapat balasan, tidak dapat balasan kebaikan orang ini, malah dia angkat tumitnya seperti Yudas angkat tumitnya kepada Yesus. Saudaraku tahu artinya mengkhianati. Saudara tetap setia, tetap mengampuni, pikul sabar, tetap mengasihi, tetap sabar, tetap lepaskan berkat buat orang itu. Itulah pikul salib. Katakan amin saudara. Saya bicara ini, saya ingin sama-sama dengan saudara kita melakukannya. Saya percaya. Jangan buang salib Yesus. Jangan bersungut-sungut. Tetap pikul salib saudara. Sampai pada akhirnya, di garis akhir itu Tuhan sudah siapkan untuk mempermuliakan saudara, mempromosi saudara. Dan satu hari kelak saudara akan dengar, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Minta hati seorang hamba. Minta hati seorang hamba. Saya tutup dengan satu ayat. Matius 10 ayat 38 sampai 39 yang berkata begini. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Katakan amin saudara. Khotbah hari ini nyambung dengan yang kemarin. Kalau saudara kemarin tidak dengar khotbah saya, saudara, tentang level upah di dalam kemuliaan di hari kebangkitan, saya bisa lihat sana. Itu nyambung di sini. Saudara, kata kuncinya adalah pikul salib. Pikul salib itu artinya apa? Saya mau hidup menuruti kehendaknya Tuhan. Kita bisa mengerti kehendak Tuhan dari firman Tuhan yang kita baca dan kita mengerti. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita akan bangkit berdiri. Kau bukan Tuhan
yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Saudara, saya ingin ajak saudara untuk tutup mata sejenak. Kita mau renungkan firman ini. Salibnya. Oleh karena salib, saudara lihat salib Yesus. Di situ ada pertukaran. Dosa kita ditukar dengan kebenaran. Penghukuman ditukar dengan belas kasihan. Sakit penyakit ditukar dengan kesembuhan. Kutuk ditukar dengan berkat. Saudara, lihat salib. Kalau Tuhan taruh salib di punggungmu, kalau saudara pikul salib hari ini, jangan lepaskan itu. Jangan buang salibmu. Mungkin saudara bilang, Tuhan, aku sudah capek, aku udah kuat lagi. Tuhan, datang kepada Tuhan, saudaraku. Datang pada Yesus, masuk dalam tata kasih karunia-Nya. Doa saudaraku, doa. Jangan lepaskan salib Yesus. Jangan tinggalkan imanmu. Jangan tinggalkan iman pada Yesus. Makasih Tuhan, terima kasih. Jangan jauh dari Tuhan. Makasih Tuhan, terima kasih. Seperti Simon Kirene, dia dipaksa untuk pikul salib dan berjalan bersama Yesus. Hidupnya diubahkan. Lalu dia melihat bagaimana Tuhan memberkati anak-anaknya, memberkati istrinya. Hidupnya dikenang sampai hari ini. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus, berkat-Mu tuntun setiap anak-anak-Mu yang hadir di menara doa ini. Biarlah Tuhan, kami juga mau dihormati Tuhan dan dihormati manusia, karena kami rela pikul salib-Mu, pikul salib-Mu, dan mau mengikut Tuhan. Mari angkat cawan, makin roti dan cawan di tangan kita tinggi-tinggi. Setiap kali kami akan perjamuan, kami tahu kami punya Yesus yang mengasihi kami. Yesus yang mati di salib, darahnya dicurahkan untuk menebus dosa kami. Sebab apa yang telah teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukan kacauan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur. Ada persoalan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama saya. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi depan Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini ada perjanjian baru dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukan kacauan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur. Ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih-Mu dalam hidup kami. Oh haleluya. Mari naikkan pujian bersama-sama, katakan terima kasih.
sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari buka kedua tangan kita, arahkan hati iman kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persetujuan yang manis Roh Kudus menyertai saudara semua mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permainan dan sampai selama-lamanya. Sebagai kita percaya berkati, sama-sama katakan amin, amin. Tuhan berkati saudara semuanya. Haleluya.